Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wasi'an wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yahsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Kita lanjutkan sedikit ayat 20. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman dan hijrah dan jihad. Orang-orang yang beriman dan hijrah dan jihad. Jadi bukan iman dan jihad, enggak. Iman dan hijrah dan jihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Mereka adalah orang-orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah. Sekarang bicara tentang kedudukan di sisi Allah. Kalau orang-orang kafir tadi yang mengklaim diri mereka luar biasa karena takbir di masjid, justru di hadapan Allah rendah. Maka lil musyrikin, gak ada bagi mereka, meskipun ngaku-ngaku kayak apapun dan meskipun berbuat kayak apapun. Nah sekarang Allah berbicara tentang siapa yang tinggi derajatnya di sisi Allah, yang lengkap, beriman, hijrah dan jihad. Beriman, hijrah dan jihad, baik jihad umum ataupun jihad khusus. Kalau jihad umum, insyaallah selama ini kita sudah lakukan. Ma yuhibbullah wa yardah, itu jihad umum. Apa yang Allah sukai dan Allah ridhoi, apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi, itulah jihad. Allah menyukai kita di saf pertama, maka kita berlomba-lomba, itu namanya jihad. Kemudian Allah menyukai, mendahulukan kaki kanan ketika masuk masjid. Kita ingat-ingat betul, ini masuk masjid harus kaki kanan. Suka-suka karena kebiasaan, wis asal kena masuk, nah saya harus berjihad ini. Ingat-ingat betul. Itu jihad umum. Apa saja Allah cintai dan ridhoi. Masih banyak kaum muslimin masuk masjid asal masuk saja, keluar masjid asal keluar saja, pakai baju asal pakai saja, nggak tahu kanan kirinya. Oh saya nggak boleh begitu. Saya perhatikan kalau pakai kanan dulu, kalau lepas kiri dulu. Demikian juga pakai sandal. Kadang-kadang orang keluar masjid, ini keluar masjid dan kaki kiri, sementara memulai pakai sandal dengan kanan. Gimana caranya? Kadang-kadang orang ngambil gampang ya, langsung keluarnya kaki kanan soalnya biar sekalian, biar langsung pakai sandal. Ya enggak, keluar tetap kaki kiri, keluar kaki kiri, sandal diinjek, baru kemudian memulai pakai kaki kanan. Ini jihad dalam pengertian umum. Jihad sosial, peduli tentang kemaslahatan kesejahteraan kaum muslimin. Sangat banyak kalau jihad sosial. Kalau jihad dalam pengertian khusus, angkat senjata, ya bersikaplah seperti Anas bin An-Nadhr. Anas bin An-Nadhr radhiyallahu an, dia itu pamannya Anas bin Malik. Jadi sama-sama namanya Anas, pamannya Anas bin Malik. Anas bin An-Nadhr itu mengatakan di dalam hadis Imam Muslim, mungkin saya bacakan maknanya saja. Saya telah terlewatkan dari perang Badar, ya Allah. Saya telah terlewatkan dari perang Badar. Kalau engkau menghendaki ada peperangan lagi, libatkanlah aku di dalamnya, ya Allah. Dan aku akan tunjukkan kepadamu apa yang akan aku perbuat.
Ini ucapannya Anas bin An-Nadhr. Mana? Nah, ini ucapannya. Allahumma inni a'tadiru ilaika mimma sana'a haula'i wa abra'u ilaika mimma ja'a biha haula'i ay al-musyrikun wa salla sayfahu wa dhalla yuqatilu hatta kutila. Oh, ada lagi yang tadi saya sampaikan. Maknanya adalah tadi, kalau yang ini, riwayat yang ini, ya Allah, aku telah terlewatkan dari apa yang telah diperbuat oleh teman-teman, maksudnya para sahabat. Mereka ikut dalam perang Badar, dan aku berlepas diri apa yang diperbuat oleh mereka, orang-orang kafir. Kemudian dia asah pedang sampai tajam dan terbunuh di dalam perang Uhud, karena yang berikutnya perang Uhud. Jadi Anas bin An-Nadhr sedih terlewatan dari perang Badar, maka memohon kepada Allah, ya Allah, aku telah terlewatan dari perang Badar. Kalau engkau menghendaki ada peperangan berikutnya, libatkanlah aku di dalamnya, dan aku akan tunjukkan kepadamu apa yang aku akan perbuat. Terjadilah perang Uhud, dia terlibat di dalamnya, dan dia maju dan maju, nggak mundur sama sekali, maju terus maju sampai bertemu dengan seorang sahabat yang bernama Sa'ad. Ya, dia maju dan bertemu Sa'ad. Wa aqbala Sa'ad bin Mu'adz faqala ya Aba Amr inni ajidu rihal jannah duna Uhud. Aba Amr, kunyahnya Sa'ad bin Mu'adz, aku mencium bau surga di balik Uhud sana. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini, Allah memberikan karomah pada dia, benar-benar mencium sesuatu yang sangat luar biasa sekali dari surga, sehingga dia mengatakan, wahai Sa'ad bin Mu'adz, wahai Aba Amr, aku mencium bau surga dari balik Uhud sana. Sehingga dia maju dan maju terus, gak ada istilah kamus mundur, sampai dia mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma atoko, aku gak bisa berbuat seperti yang dia perbuat. Ini kata Sa'ad bin Mu'adz, aku tidak bisa berbuat seperti dia berbuat. Dia maju terus sampai perang usai. Kemudian dicari-cari mana para sahabat, barangkali ada yang masih hidup dirawat, diobatin, barangkali ada yang sudah meninggal sebagai syahid, ya dilakukan pengurusannya. Anas bin An-Nadhr gak ketemu. Dicari-cari mana gak ketemu. Kemudian yang menjumpai adalah saudarinya mengatakan, gak ada yang bisa dikenali kecuali jarinya. Ini Anas bin An-Nadhr. Disebutkan di dalam syarah hadis Imam Muslim ini, ada 80 sabetan pedang, tusukan tombak, sehingga sudah gak berwujud orang, bersimbah darah, bercampur debu, sudah gak kelihatan orang. Jarinya yang dikenali, oh ini Anas bin An-Nadhr. Kemudian Anas bin Malik ketika mentafsirkan ayat minal mu'minina rijalun shadaqu ma'ahadu, mana ya? Oh ini nih. Surat Al-Ahzab ayat 23. Minal mu'minina rijalun shadaqu ma'ahadullah alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadir wa ma badalu tabdila. Di antara orang-orang mukmin ada orang yang dia jujur kepada apa yang telah dia berjanji kepada Allah, dan Allah penuhi apa yang dia inginkan. Kata Anas bin Malik, bisa jadi ayat ini terkait dengan pamanku Anas bin An-Nadhr
yang merasa rugi terlewatkan dari perang Badar, maka berazam agar Allah libatkan di dalam jihad kalau nantinya ada. Nah, jadi tentang masalah jihad yang merupakan dirwatus sanam di dalam Islam, apakah terjadi pada kita? Kita nggak tahu. Maybe yes, maybe not. Bisa ya, bisa nggak, kita nggak tahu. Yang jelas bukan gegabah. Tapi kalau Allah menghendaki ada, kita mohon kepada Allah, libatkanlah aku di dalamnya. Biar tidak seperti matinya orang munafik. Orang yang tidak meniatkan jihad, maka matinya seperti mati orang munafik. Tapi Muslim yang meniatkan jihad dan ternyata tidak terjadi karena Allah tidak menghendaki, dan mati di atas kasur, maka dia mendapatkan pahala syahid, banyak pahala orang yang berjihad. Nah, ini orang yang beriman, yang berhijrah, berjihad, mereka adalah orang yang tinggi derajatnya di hadapan Allah. Ini disebutkan ketika Allah merendahkan orang-orang kafir yang berbuat kayak apapun, gak ada artinya di sisi Allah. Ini yang tinggi. Nah, kemudian disebutkan di sini ketika menyebutkan jihad, yang disebutkan pertama adalah bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan jiwanya. Taqdimul mal ala nafas. Tidak ada di dalam Al-Quran mendahulukan nafas daripada harta kecuali satu tempat di dalam surat Yunus. Itu berkenaan dengan jiwa yang bertransaksi kepada Allah dan Allah bayar surga. Selebihnya bicara masalah jihad, itu yang disebutkan harta dulu baru jiwa. Kenapa? Li'annal jihad bil mal azhal. Karena jihad dengan harta itu lebih mudah bagi siapapun. Jihad dengan harta, wah aku punya ini, aku punya ini, aku punya ini, aku punya ini, monggo, ini, lebih mudah. Sehingga jangan sampai ada orang yang terlewatkan dari sesuatu yang mudah. Sesuatu yang mudah kok terlewatkan. Barangkali secara fisik gak bisa, tapi punya apa itu gampang. Dirinya sakit gak bisa berangkat, tapi punya apa, siapkan untuk yang bisa berangkat, itu mudah. Dengan harta mudah. Makanya disebutkan yang pertama terlebih dulu baru jiwa. Jangan sampai kemudian sudah tidak dengan jiwa, harta juga enggak. Kemudian alasan yang kedua, li'annal jihad la yatahaqqaqu illa bil mal. Kenapa harta dulu yang disebutkan di awal baru kemudian jiwa? Kenapa harta dulu? Soalnya jihad tidak akan terlaksana dengan semestinya kecuali ada modal yang namanya bekal. Maka di antara 8 asnaf yang berhak menerima zakat adalah orang yang jihad. Karena harus ada modal, harus ada bekal. Gak sekedar gak punya apa, tawakal gak bisa. Harus modal, senjata dan kendaraan kalau memang harus dengan kendaraan. Disebutkan di dalam hadis Nabi yang dimuat juga dalam Riyadhus Shalihin, ada orang mau berangkat jihad, datang kepada Nabi, ya Rasulullah, aku termasuk yang harus berangkat tapi aku gak punya apa-apa. Datang ke si fulan, dia mau berangkat tapi ada uzur. Sampaikan salam kepada dia dan datangi dia. Kemudian setelah di hadapannya Rasulullah kirim salam, maka kemudian dia mengatakan pada istrinya, wahai istriku, sediakan seluruh yang telah aku siapkan, yang akhirnya aku gak bisa berangkat karena uzur. Maka kendaraannya, bekalnya, senjatanya dikasihkan kepada dia. Ini ada pada bab orang yang tidak berangkat mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berangkat. Di Riyadhus Shalihin di bab itu. Ini artinya al-jihadu la yatahaqqaqu illa bil mal. Sehingga orang yang mau berangkat tidak ada bekalnya, disuruh mendatangi orang yang telah mempersiapkan diri dengan segala persiapannya tapi ada uzur gak berangkat. Biar kawannya yang berangkat, dimodalin. Begitu. Nah, kita kalau membaca ayat ini, jihad dalam pengertian khusus, maybe yes, maybe not. Terus gimana? Ya kita menoleh yang pasti jihad dalam pengertian umum.
Karena itu yang pasti ada di hadapan kita. Dalam peran khusus, bagaimana Allah menghendakinya, bisa ada, bisa enggak. Tapi yang umum yang ada di depan kita, terlalu banyak proyek-proyek kaum muslimin yang butuh uluran dari kita, yang butuh alokasi dana dari kita terlalu banyak. Sehingga khutbah Jumat kemarin kita sampaikan, kalau misalnya ada orang jamaah haji sampai 5 kali, 6 kali, umroh sampai belasan kali, itu bukannya tidak baik, baik sekali. Karena salat di Masjidil Haram 100 ribu kali lipat dibandingkan masjid yang ada di muka bumi. Salat di Masjid Nabawi 1000 kali lipat. Belum mendapatkan tempat-tempat yang secara khusus diberkahi, baik sekali. Tetapi tentunya insya Allah lebih baik juga jika semestinya berangkat 15 kali, yang 2 kali jangan berangkat, alokasikan ke sekitarnya yang sesungguhnya mereka butuh uluran untuk kebutuhan primer, bukan kebutuhan yang sekunder. Primer masih banyak ada di sekitar kita. Nah, ini dalam pengertian umum yang nyata-nyata ada di hadapan kita. Ayat ini ditutup dengan wa ulaika humul faizun. Ini sering kita sampaikan. Wa ulaika humul faizun. Ini mubtada dan khobar. Semuanya isim. Ulaika isim. Kemudian hum isim. Al faizun juga isim. Apa maksudnya? Al-jumlah tadullu alal hasr. Al-jumlah tadullu alal hasr. Jumlah ismiyah seperti ini menunjukkan pembatasan. Jadi menunjukkan tingginya, sehingga tidak umum, ini khusus. Orang yang tinggi derajatnya itu yang bagaimana? Ulaika, mereka itulah mereka al-faizun, yang menang. Orang yang tinggi derajat dari si Allah, dan mereka itulah yang menang, yang terkumpul pada dirinya iman, hijrah, jihad. Jadi bukan wa ulaika yafuzun, itu isim sama fi'il, tapi ini isim dan isim. Wa ulaika hum al-faizun, jadi maknanya mendalam. Maka jumlah ismiyah allati tadul al hasr, jumlah ismiyah yang menunjukkan pembatasan. Hanya mereka ini saja yang menang dan derajat tinggi di Allah, yang terkumpul pada dirinya iman, hijrah, dan jihad. Kemudian ada fadilah apa lagi? Ada fadilah 2 ayat lagi di depannya. Tapi insyaallah kita lanjutkan di dalam acara dan gelombang yang sama insyaallah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas hal yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.